Dalam malam yang gelap gulita. Dea adalah seorang mahasiswi cantik yang sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas ternama di kota besar. Gadis berusia 21 tahun ini memiliki pesona yang memikat siapapun yang melihatnya. Rambutnya hitam berkilau, matanya cerah seperti bintang malam, dan senyumnya mampu menerangi suasana. Meski cantik dan populer di kampus, Dea dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Dia suka membantu teman-temannya dalam belajar dan sering menjadi tempat curhat banyak orang. Selain berprestasi di bidang akademik, Dea juga aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, menjadikannya salah satu mahasiswi yang dikenal di fakultasnya. Namun, di balik kesempurnaannya, Dea menyimpan sebuah rahasia. Ia sering merasa kesepian di tengah keramaian. Dea tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ayahnya seorang pegawai negeri, sementara ibunya menjalankan usaha catering kecil-kecilan. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, Dea sering membantu ibunya menyiapkan pesanan catering. Hobinya membaca novel romantis dan mencoba resep masakan baru yang sering ia temukan di internet. Keseharian Dea dimulai dengan rutinitas pagi yang sederhana. Ia bangun pukul 5, membantu ibunya memasak di dapur sebelum bersiap-siap ke kampus. Perjalanan menuju universitas ditempuh menggunakan bus kota. Meski sering ditawari untuk membeli motor oleh orang tuanya, Dea lebih memilih transportasi umum karena lebih hemat. Di kampus, jadwal Dea selalu padat. Setelah kuliah, ia biasanya menghabiskan waktu di perpustakaan atau berdiskusi dengan teman-temannya tentang proyek kelompok. Namun, waktu favoritnya adalah saat istirahat siang, di mana ia bisa menikmati makanan dari kantin atau penjajah makanan yang sering berjualan di sekitar kampus. Di malam hari, Dea kembali ke rumah dan melanjutkan kegiatannya dengan belajar atau membantu adiknya yang masih SMA mengerjakan PR. Rutinitas ini membuat hidupnya terasa monoton, hingga suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah dunianya. Leo adalah seorang pria muda berusia 24 tahun yang menjadi penjual batagor di sekitar kampus Dea. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang atletis seringkali menarik perhatian mahasiswi. Dengan kulit sawo matang dan senyum yang ramah, Leo selalu berhasil menciptakan kesan baik pada setiap pelanggannya. Leo lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah meninggal sejak ia kecil, sehingga ia harus membantu ibunya mencari nafkah. Leo memutuskan untuk berjualan batagor karena ia mewarisi resep rahasia dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang makanan. Meski pekerjaannya terkesan biasa saja, Leo sangat mencintai apa yang dilakukannya. Di sela-sela kesibukan berjualan, Leo adalah seorang pria yang senang membaca. Buku-buku motivasi dan biografi sering menemaninya saat tidak ada pelanggan. Ia percaya bahwa pendidikan itu penting, meski ia sendiri tidak sempat melanjutkan kuliah karena harus menghidupi keluarganya. Leo adalah sosok pekerja keras yang penuh dedikasi, dan sifat itulah yang membuatnya terlihat istimewa. Dea punya kebiasaan unik. Setiap kali ia merasa penat dengan tugas kuliah, ia selalu mencari makanan yang bisa mengembalikan moodnya. Dan batagor adalah salah satu makanan favoritnya. Gurihnya saus kacang berpadu dengan lembutnya batagor selalu berhasil membuat harinya lebih baik. Saat teman-temannya memilih makan di kafe mahal, Dea lebih suka mencoba jajanan kaki lima di sekitar kampus. Hari itu, Dea sedang berjalan menuju kantin setelah selesai mengikuti kelas.
Matanya tertuju pada sebuah gerobak batagor di sudut halaman kampus. Ia belum pernah melihat gerobak itu sebelumnya. Dengan rasa penasaran, Dea mendekat. "Batagornya, Kak?" tanya Dea dengan senyum manis. Leo, yang sedang sibuk menyiapkan pesanan pelanggan, menoleh. Ia terkejut melihat seorang mahasiswi cantik berdiri di depannya. "Iya, Mbak. Mau pesan berapa?" Dea memesan 1 porsi, dan sejak gigitan pertama, ia langsung jatuh cinta pada cita rasanya. Leo pun tersenyum bangga saat Dea memuji makanannya. Obrolan ringan pun terjadi, yang menjadi awal pertemuan mereka. Batagor buatan Leo memang berbeda. Bumbu kacangnya terasa lebih kental dan aromanya menggugah selera. Dea bahkan menyebutkan bahwa ini adalah batagor terenak yang pernah ia coba. Pujiannya membuat Leo merasa dihargai. Dalam beberapa kali pertemuan, mereka mulai berbicara lebih akrab. Dea sering membeli batagor saat jam istirahat, dan Leo selalu melayani dengan senyum ramah. Obrolan mereka perlahan beralih dari makanan ke topik-topik lain, seperti hobi dan impian masing-masing. Keduanya menemukan kecocokan dalam banyak hal, meski latar belakang mereka sangat berbeda. Setiap kali Leo berjualan di sekitar kampus, Dea hampir selalu datang membeli batagor. Kebiasaan ini membuat mereka semakin dekat. Meski awalnya hanya sebagai pelanggan dan penjual, hubungan mereka mulai terasa lebih dari itu. Seringkali, setelah membeli batagor, Dea menghabiskan waktu lebih lama untuk berbicara dengan Leo, meski hanya untuk membahas hal-hal ringan seperti cuaca atau kesibukan di kampus. Sikap Leo yang selalu ramah dan rendah hati membuat Dea merasa nyaman. Tak jarang, ia memilih duduk di bangku taman dekat gerobak Leo untuk menikmati makanannya, sementara Leo sibuk melayani pelanggan lain. Dalam momen-momen sederhana itu, Dea merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dea mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Leo bukan hanya sekadar kekaguman. Ia mulai memikirkan Leo di sela-sela kesibukannya. Saat di kelas, Dea sering tersenyum sendiri mengingat candaan ringan Leo. Bahkan, saat tidak ada alasan untuk membeli batagor, ia tetap datang ke gerobak Leo hanya untuk melihat senyum lelaki itu. Rasa suka ini membuat Dea bingung. Sebagai mahasiswi, ia merasa aneh karena tertarik pada seseorang yang berbeda latar belakang dengannya. Namun, hati kecilnya terus berkata bahwa Leo adalah sosok yang spesial. Ketulusan dan kerja keras Leo adalah hal yang jarang ia temui pada orang lain. Suatu sore, setelah selesai berjualan, Leo duduk di samping gerobaknya. Dea, yang kebetulan sedang melewati halaman kampus, memutuskan untuk menghampirinya. Mereka berbicara lebih lama dari biasanya, membahas impian mereka masing-masing. "Aku cuma ingin ibuku bahagia," ujar Leo sambil tersenyum. "Kalau bisa punya kedai batagor sendiri, itu sudah cukup buatku." Dea terharu mendengar jawaban itu. Ia merasa bahwa Leo bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang penuh cinta kepada keluarganya. Dari perbincangan itu, Dea semakin yakin bahwa perasaannya kepada Leo lebih dari sekadar rasa kagum. Di sisi lain, Leo juga mulai merasakan hal yang sama. Kehadiran Dea memberikan warna baru dalam hidupnya yang monoton. Setiap kali melihat Dea tersenyum, Leo merasa semangatnya bertambah. Ia pun berusaha menunjukkan perhatian lebih, seperti menambahkan ekstra batagor ke dalam porsi Dea atau menyimpan tempat duduk khusus untuknya di dekat gerobaknya. Perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Meski tidak diungkapkan secara langsung, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan mereka. Suatu hari,
Leo mengajak Dea untuk berjalan-jalan di taman setelah selesai berjualan. Mereka tertawa bersama, berbicara tentang hal-hal ringan, dan menikmati waktu tanpa tekanan. Dalam momen itu, Dea merasa seperti menemukan sisi lain dari dirinya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Leo, tanpa perlu merasa terbebani dengan ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Cinta yang tumbuh dan membahagiakan. Hubungan mereka menjadi semakin kuat. Meski sederhana, setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa begitu berarti. Dea belajar untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih rendah hati, sementara Leo merasa dihargai dan didukung oleh kehadiran Dea. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti menikmati sore bersama di taman atau berbagi cerita tentang mimpi masa depan. Hari itu, suasana di kampus terasa berbeda. Leo memutuskan untuk membawa kabar baik kepada Dea. Setelah beberapa bulan bekerja keras dan menabung, ia berhasil menyewa sebuah kedai kecil di dekat kampus untuk menjual batagor. Kedai itu diberi nama Batagor Leo, sebagai bentuk dedikasi pada usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Dea yang mendengar kabar ini sangat bahagia. Ia menjadi pelanggan pertama di kedai Leo, membeli seporsi batagor dan duduk di sudut favoritnya. Leo, dengan senyum sumringah, menyajikan sepiring batagor yang dihias lebih cantik dari biasanya. Ini untukmu, Dea. Terima kasih sudah percaya dan mendukungku, kata Leo sambil menyerahkan pesanan. Dea merasa haru. Baginya, melihat Leo berhasil mencapai impiannya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Kedai kecil itu menjadi tempat kenangan manis bagi keduanya, sekaligus bukti nyata bahwa kerja keras dan ketulusan bisa membawa kebahagiaan. Tidak lama setelah pembukaan kedai, Leo mengajak Dea untuk berbicara serius. Di bawah naungan pohon besar di taman yang sering mereka kunjungi, Leo mengungkapkan perasaannya. Dea, aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi aku ingin kita terus bersama. Aku mencintaimu, ucap Leo dengan nada tulus. Dea tersenyum, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Aku juga mencintaimu, Leo. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku yakin kita bisa melalui semuanya bersama, jawab Dea sambil menggenggam tangan Leo erat. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Dea membantu Leo mengelola kedai di waktu luangnya, sementara Leo selalu ada untuk menyemangati Dea saat tugas kuliah menumpuk. Kehadiran keduanya dalam kehidupan masing-masing menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan. Setelah Dea lulus kuliah, mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan sederhana yang dihadiri keluarga dan teman-teman dekat menjadi momen yang tidak terlupakan. Di sana, Leo menyampaikan rasa syukurnya atas perjalanan cinta yang penuh liku namun indah. Kini, Dea dan Leo hidup bahagia. Kedai batagor mereka berkembang pesat, bahkan membuka cabang di beberapa tempat. Mereka membuktikan bahwa cinta yang tulus, disertai usaha dan doa, mampu mengatasi segala perbedaan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka, bahwa cinta sejati tidak pernah memandang latar belakang, melainkan hati yang saling melengkapi.